Pada chapter sebelumnya, diceritakan Klein yang daftar ke klub ramalan. Lalu Klein diajari oleh Old Neil cara membayar hutang dengan menggunakan sihir ritual dan sepertinya sangat efektif. Apa yang akan dialami Klein pada video kali ini? Langsung saja kita masuk ke chapter 53 berjudul Listener atau bahasa Indonesianya adalah pendengar. Sebuah kapal layar kuno dengan 3 tiang layar sedang berjalan di tengah dahsyatnya badai laut. Kapal itu tidak cepat, tidak juga memiliki laju perpindahan yang baik. Namun seberapapun dahsyatnya badai atau mengerikannya ombak yang menerjang, kapal itu terus berlayar dengan damai, tanpa ada tanda-tanda akan karam ataupun miring. Alger Wilson berdiri di dek kapal yang kosong, sambil memandangi ombak yang tinggi dan besarnya menyerupai gunung. Pikirannya dipenuhi dengan misteri. Hari Senin akan datang kembali, gumamnya dalam hati. Hari Senin adalah milik Mother Earth atau bahasa Indonesianya adalah Ibu Pertiwi. Awal dari serangkaian pasang dan surut, salah satu dewa ortodok. Sepertinya para dewa ortodoks dalam cerita ini memiliki hari masing-masing. Kalau dipikir-pikir, jumlah hari dan jumlah dewa ortodoks sama-sama 7. Di video sebelumnya dijelaskan kalau hari Minggu adalah milik Dewi Evernight. Lanjut. Namun bagi Alger, hari Senin adalah milik keberadaan misterius yang diselimuti oleh kabut putih kelabu. The Fool. Alger bergumam dalam hati. Setidaknya, aku tidak menjadi gila. Dia berhenti melihat sekeliling sambil tertawa mengejek dirinya sendiri. Lalu salah satu dari sedikit awak kapal yang ia punya bertanya padanya dengan penuh rasa hormat. Tuan, kemana tujuan kita kali ini? Alger mengamati sekelilingnya dan berkata dengan suara tenang. Kejar listener dari Ordo Aurora itu. Listener di sini adalah salah satu nama kekuatan Beyonder ya. Listener bahasa Indonesianya adalah pendengar. Di lautan, di tempat lain, badai mereda, lalu kabut mulai muncul. Di atas kapal layar aneh yang dilengkapi dengan meriam, seorang anak laki-laki berusia 8 atau 9 tahun dengan rambut kuning lembut sedang menatap bajak laut di sekitarnya dengan ketakutan. Mereka bertindak seenaknya sendiri. Ada yang sedang menikmati bir, ada yang berayun-ayun dengan tali, yang lain saling mengejek, dan ada pula yang bahkan berkelahi dengan tangan kosong. Ia menoleh untuk melihat seorang pria berjubah hitam yang berdiri di balik bayangan. Ia menahan suaranya dan bertanya, Ayah, kita akan kemana? 5 hari yang lalu adalah pertama kali anak itu melihat ayahnya. Seorang ayah yang mengaku sebagai seorang petualang. Jika bukan karena lukisan cat minyak peninggalan almarhum ibunya yang menegaskan identitas ayahnya dan panti asuhan membiarkannya pergi, ia sama sekali tidak mau meninggalkan kampung halamannya dan mengikuti satu-satunya keluarga yang terasa hampir asing baginya. Lelaki dalam bayangan itu menundukkan kepalanya dan menatap putranya tersebut. Dengan ekspresi ramah, ia menjawab, Jack, aku akan membawamu ke tempat suci, tempat tinggal suci, tempat sang pencipta pernah tinggal. Apakah itu kerajaan dewa? Kita manusia hanya bisa masuk dengan memperoleh kasih karunia-Nya. Jack telah dididik dengan baik oleh almarhum ibunya dan mengetahui hal ini. Ia terkejut sekaligus takut akan hal itu. Ayah Jack menempelkan tangan ke telinganya sendiri dan berpose seperti sedang mendengarkan. Ia menjawab dengan nada yang terdengar seperti mengigau. Jack, manusia adalah konsep yang salah. Sang pencipta menciptakan dunia ini, dan dia ada di mana-mana. Dia ada di setiap makhluk hidup. Karena itu, semua makhluk memiliki keilahian. Begitu keilahian itu mencapai tingkat tertentu, mereka bisa menjadi malaikat. 7 dewa palsu yang ada saat ini hanyalah malaikat. Malaikat yang kuat. Lihat, sekarang aku bisa mendengar ajaran sang pencipta. Betapa luar biasanya wahyu ini. Hidup hanyalah perjalanan roh. Ketika roh cukup kuat dan tangguh, kita dapat menemukan keilahian kita dan menyatu dengan lebih banyak keilahian lagi. Jack tak dapat memahami penjelasan yang rumit itu. Ia menggelengkan kepalanya dan mengajukan pertanyaan lain yang sebelumnya tidak sempat ia tanyakan. Ayah, aku mendengar dari ibu bahwa setelah sang pencipta menciptakan dunia ini, dia terbagi menjadi semua makhluk dan tidak ada dalam kenyataan. Lalu, kediamannya yang suci itu ada? Sebagai anak berusia 8 hingga 9 tahun, ia bersikap logis. Ayahnya terkejut. Ia memalingkan kepalanya seolah-olah ia sedang mendengarkan lebih banyak kumaman. Tiba-tiba ia terkulai. Lututnya menyentuh dek kapal. Di kulitnya tampak bercak-bercak hitam.
Ia mencengkeram kepalanya sendiri dengan kedua tangannya. Lalu ekspresinya berubah dan ia berteriak kesakitan. Mereka bohong. Di perusahaan keamanan Blackthorn. Setelah makan siang, Clint sedang dilema di antara dua pilihan. Membaca dokumen di ruang staf dan latihan atau berakting sebagai Sir di klub ramal. Namun sebelum ia memutuskan mau apa, ia bertemu dengan Kapten Dun Smith dengan jaket yang biasanya ia pakai dan topi tepatnya di depan ruangan Kapten. Kapten, ada kabar terbaru? Clint bertanya dan khawatir pada buku catatan dari keluarga Antigonus itu. Dun Smith pun menjawab, fakta yang ada memperkuat jika buku catatan itu berada di tangan Ray Bieber. Namun ia benar-benar menghilang tanpa jejak. Aku telah memberitahu berbagai tim Nighthawk tentang masalah ini melalui telegram. Mereka aku minta untuk mengawasi berbagai dermaga dan stasiun lokomotif uap. Potret wajahnya telah dikirim kemarin sore dan akan dicetak di berbagai surat kabar besar. Clint berkata dalam hati, alangkah baiknya jika ada telepon, mesin fax, kamera pengintai, dan big data. Sayang sekali. Aku tahu cara kerja semua alat itu dan bahkan mengerti sedikit logika di baliknya. Dun Smith melanjutkan, aku juga sudah mengirim telegram ke Keuskupan Backlund, meminta mereka untuk membawakan artefak yang disegel 2-049 ke sini. Artefak itu dulunya adalah barang berbahaya milik keluarga Antigonus. Artefak itu dapat membantu kita mengetahui apakah Ray Bieber adalah keturunan dari keluarga Antigonus. Artefak yang disegel kelas 2, artinya berbahaya. Berarti dapat digunakan dengan hati-hati dan secukupnya. Clint awalnya ingin bertanya tentang artefak itu, kemampuan khususnya, dan bahaya yang ditimbulkannya karena rasa ingin tahu. Tetapi ia langsung ingat bahwa ia tidak memiliki kualifikasi. Semoga Sang Dewi memberkati kita. Clint mengetuk 4 titik di dadanya, membuat gestur bulan crimson. Dun mendorong pintu ruangannya hingga terbuka dan berkata sambil mengangguk pelan, Sang Dewi selalu melindungi kita. Clint, jika kau tak memilih Sir, kau akan menjadi anggota resmi setelah masalah ini selesai. Kau bisa saja memilih Sleepless, tapi sayang. Sejujurnya aku masih bingung dengan pilihanmu. Meskipun Corpse Collector tak cukup menarik, kau juga pernah melihat Dali kan? Kau harusnya tahu bahwa Spirit Medium memiliki bermacam-macam kelebihan. Mystery Prayer juga merupakan pilihan yang bagus. Paling tidak, kau punya Oldnail sebagai mentor, jadi risiko hilang kendali akan dapat diminimalkan. Clint mengatur kata-katanya. Kemudian ia berkata, pertimbanganku karena Sir dan Mystery Prayer dianggap sebagai Beyonder dengan peran pendukung. Jadi tak perlu selalu menghadapi musuh langsung, karena itu terlalu berbahaya. Kapten, kau dan Oldnail pernah mengatakan bahwa dalam ranah misteri dan Beyonder, rasa ingin tahu dan eksperimen biasanya akan membuat tragedi. Menggambarkan Mystery Prayer sebagai pembongkar misteri membuatku jadi khawatir. Jadi, seperti yang kau tahu, aku baru lulus belum lama ini. Kurangnya nyali adalah satu-satunya alasanku membuat pilihan itu. Dun Smith pun menjawab, aku harus mengatakan bahwa ini adalah jawaban yang sangat masuk akal. Jawabanmu melampaui harapanku. Dun memijat pelipisnya dan terkekeh. Dun sedikit menoleh dan mata abu-abunya mengapati Clint. Teruslah keluar untuk saat ini. Jangan batasi dirimu pada jalan yang mengarah dari tempat Wells ke Iron Cross Street saja. Mungkin kau bisa merasakan buku catatan itu dan membantu kami memastikan lokasi Ray Bieber. Baiklah, Clint menyadari bahwa ia tidak perlu lagi berada dalam dilema. Ia mengucapkan selamat tinggal pada Dun dan berbalik. Clint yang sudah terbiasa dengan Kapten Dun yang pelupa itu, lalu berhitung dalam hati. 3, 2, tunggu sebentar, teriak Dun. Clint berkata dalam hati, sudah kuduga. Clint menoleh dan tersenyum. Kapten, adakah hal lain? Dun terbatuk sedikit dan berkata, ya, Beyonder pendukung terkadang harus melawan musuh secara langsung. Meskipun Sir terdengar seperti dapat menghindari pertemuan langsung seperti itu, tapi kau tak boleh lengah. Kau harus mempertahankan keterampilan menembakmu dan berusaha meningkatkan kekuatan fisikmu. Clint pun menjawab, itulah yang sedang kuusahakan, Kapten. Clint menunjuk keluar. Aku akan pergi sekarang. Baiklah. Tunggu sebentar. Dun berteriak padanya lagi. Sambil merenung, ia berkata, mungkin aku harus mempertimbangkan untuk menyewa pelatih bela diri untukmu. Tentu saja jika kau sudah menjadi anggota resmi.
Glenn diam sejenak, lalu menjawab singkat sebelum bertanya dengan hati-hati. "Kapten, apakah ada hal lain lagi?" Kapten pun menjawab, "Tidak." Melihat mata Glenn yang tampak tak percaya, Dun menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ia menegaskan lagi, "Benar-benar tidak ada." Baru kemudian Glenn berjalan melewati sekat. Ia berpamitan dengan Rosin dan Mrs. Oriana, lalu menuju ke klub menembak untuk berlatih. Setelah semuanya selesai, ia pergi ke klub ramalan dan melihat Angelica yang cantik berdiri di sana sedang membaca majalah dengan santai. Tempat tinggal. Glenn membaca dalam hati. Dengan tongkat di tangan, ia berjalan mendekat dan menyapanya sambil tersenyum. "Selamat siang, Nona Angelica." "Selamat siang, Tuan Moretti." Tanpa terburu-buru, Angelica meletakkan majalahnya. Ia berdiri dan berkata, "Tak lama setelah Anda pergi kemarin, Tuan Glasis datang. Ia baru saja pulih dari penyakitnya yang parah." Glenn menghela nafas lega sambil tersenyum. Itu benar-benar sesuatu yang patut untuk dirayakan. Setelah mendengar itu, Angelica yang diam-diam mengamatinya, merendahkan suaranya dan bertanya karena penasaran. "Tuan Glasis mengatakan bahwa Anda adalah dokter yang sangat ajaib. Benarkah?" "Apa?" Glenn menatap wanita di depannya itu dengan ekspresi bingung. Apa yang membuatnya berpikir kalau aku ini dokter? Selanjutnya kita masuk ke chapter 54 yang berjudul Peminta Ramalan Pertama. Melihat ekspresi bingung aneh Glenn, Angelica juga jadi bingung. Semua bingung. Tuan Glasis menyebutkan bahwa Anda dapat mengetahui adanya penyakit di paru-parunya hanya dari pengamatan. Suaranya melembut hingga akhirnya ia terdiam. Pengamatan? Gelap-bila yang gelap. Glenn langsung tercerahkan. Ia lalu menggelengkan kepalanya sembari tertawa kecil. "Aku yakin Tuan Glasis keliru." Glenn berencana untuk menjawab asal-asalan, namun mengingat bahwa tak seorang pun yang meminta jasa ramalannya sepanjang sore kemarin, membuat tujuannya untuk berakting sebagai seorang sihir atau peramal kurang mulus. Glenn lalu punya ide dan menjawab, "Itu sebenarnya adalah ramalan." "Ramalan? Tetapi Tuan Glasis hanya menyebutkan bahwa Anda mengamati wajahnya. Itu juga dianggap sebuah ramalan?" Tanya Angelica dengan kaget dan ragu. Glenn tersenyum, tenang, dan berkata, "Sebagai anggota klub peramal, kau seharusnya tahu tentang membaca telapak tangan, bukan?" "Saya tahu tentang itu, tetapi nampaknya Anda tidak membaca telapak tangannya." "Apakah Anda mengamatinya secara diam-diam?" Tanya Angelica dengan rasa ingin tahu. "Aku menggunakan pembacaan wajah." Glenn mengarang kebohongan. Prinsip-prinsipnya tidak jauh berbeda dari membaca telapak tangan pada tingkat dasar. "Benarkah?" Mata Angelica dipenuhi rasa tak percaya. Untuk mengembangkan karirnya sebagai seorang sihir, ia berpura-pura sedang berpikir sembari mengetuk labelnya 2 kali. Ia memfokuskan matanya dan aura Angelica muncul dengan sendirinya. Kemudian ia berkata dalam hati, "Kepalanya berwarna ungu, anggota tubuhnya berwarna merah, tenggorokannya berwarna biru. Tak ada masalah dengan kesehatannya, kecuali ada beberapa warna yang lebih kusam. Namun itu hanya manifestasi dari kelelahan yang biasa." Glenn kemudian mengamati emosinya. Ia melihat warna jingga bercampur dengan sedikit warna merah dan biru. Itu juga berarti kehangatan yang dipadukan dengan sedikit kegembiraan dan pemikiran. Setelah menyadari bahwa tidak ada yang aneh tentang Angelica, Glenn berencana untuk menonaktifkan spirit vision-nya. Namun, untunglah, Glenn berkata dalam hati. Pada saat itu ia tiba-tiba melihat kegelapan pekat yang tersembunyi di kedalaman warna emosionalnya. Emosional Angelica maksudnya. Glenn bergumam dalam hati lagi. Lebih jauh lagi, ia kekurangan sedikit warna putih. Artinya keinginan untuk menjadi lebih baik. Glenn mengangguk sambil berpikir. "Tuan Moretti, apakah Anda sedang membaca wajahku?" Melihat pria muda berpakaian hitam di depannya tiba-tiba terdiam sambil mengamatinya dengan serius, Angelica dengan seksama menyadari sesuatu. Ia bertanya dengan setengah penasaran dan khawatir. Glenn tak langsung menjawab. Sebaliknya, ia mengetuk labelnya dengan ringan sambil memasang ekspresi penuh selidik. Tepat saat Angelica merasa gelisah, ia berkata dengan hangat, "Nona Angelica,
Ada beberapa kesedihan dan rasa sakit yang tak boleh kau pendam di hati. Mata Angelica membelalak dan mulutnya menganga. Namun ia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ia menatap Glenn yang mengenakan topi top hat dengan sikap yang tampak seperti orang terpelajar. Ia mendengarnya menggunakan suara yang dalam. Kemudian Glenn berkata, "Sekali-kali kau perlu mendaki gunung, bermain tenis, atau olahraga untuk exercise. Biarkan air matamu mengalir tanpa hambatan, lalu menangis dan menjeritlah. Ekspresikan semua emosi itu. Itu akan sangat membantu kesehatanmu." Saat kata-kata itu memasuk ke telinganya, Angelica pun mematung. Ia berdiri di sana tanpa bergerak. Ia berusaha keras untuk berkedip sambil menundukkan kepalanya dengan gugup. Dan ia berkata dalam-dalam, "Terima kasih atas saranmu." Glenn lalu bertanya, "Sepertinya ada banyak anggota di sini hari ini." Glenn tidak melanjutkan seolah-olah ia belum melakukan ramalan sebelumnya. Ia menoleh ke samping dan melihat ruang pertemuan di ujung koridor. Minggu sore, setidaknya ada 50 anggota. Suara Angelica terdengar sedikit serak. Ia hanya berkata seperlunya. Angelica berhenti berkata sejenak, kemudian kecepatan kata-katanya berangsur-angsur kembali normal. "Anda mau teh atau kopi? Teh hitam sipil saja." Glenn mengangguk sedikit. Ia dengan sopan melepas topi top hat-nya dan perlahan berjalan ke ruang pertemuan. Baru ketika ia menghilang di balik pintu, Angelica menghela nafas perlahan. Ruang pertemuan klub ramal tampak sangat luas. Sebelumnya hanya ada 5 atau 6 orang saja saat Glenn kemarin di sana. Namun saat ini puluhan peramal berada di sana, duduk di tempat yang berbeda-beda. Ia melihat sekeliling, tetapi ia tak melihat wajah-wajah yang dikenalnya seperti Glasses ataupun Edward Steve. Jadi dia dengan santai mengambil buku teks ramalan, mencari sudut ruangan, dan mulai membolak-baliknya dengan santai. Tak lama kemudian, Angelica datang membawa secangkir teh dan meninggalkannya di atas meja di depan Glenn. Saat akan pergi, ia melihat Glenn mengeluarkan rantai perak yang tampak indah dari lengan kirinya. Ada sebongkah batu topas murni tergantung di rantai perak itu. Apa yang sedang ia lakukan? Angelica memperlambat langkahnya tanpa sadar dan memfokuskan pandangannya ke arah Glenn. Glenn memegang rantai perak itu dengan tangan kirinya dan membiarkan batu topas itu menggantung di atas teh hitam sipe, hampir menyentuh permukaannya. Dengan ekspresi tenang, ia setengah memejamkan mata dan suasana di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi. Batu topas itu mulai bergerak sedikit bersama dengan rantai perak yang tampak istimewa itu, searah jarum jam. Setelah melihat ini, Angelica merasa kalau Glenn sangat misterius. "Teh hitam yang kau sediakan sangat enak," kata Glenn lembut setelah membuka matanya sambil tersenyum. Tindakannya sengaja dilakukan agar Angelica melihatnya. Jika Glenn ingin orang-orang memilihnya untuk layanan ramalan, rekomendasi dari Angelica adalah faktor yang sangat penting. "Benar, Tuan Fana sangat pilih-pilih tentang kualitas teh," kata Angelica tercengang. Glenn menyingkirkan pendulum arwahnya dengan menyimpan di dalam lengan baju kirinya. Kemudian ia mengangkat cangkir porselen putih dengan desain bunga. Sambil tersenyum, ia memberi isyarat basa-basi sopan padanya dengan cangkirnya. Angelica kembali ke aula resepsionis depan. Beberapa saat kemudian, seorang wanita yang mengenakan gaun biru muda datang. Wanita itu melepas topi bercadarnya yang dihiasi dengan pita biru muda. Ia tampak tenang dan melankolis. "Selamat siang. Adakah yang bisa saya bantu?" Angelica bertanya. "Aku ingin diramal." Wanita itu memiliki sepasang mata yang indah, yang ditutupi oleh kesedihan, dan ia menggigit bibir bawahnya saat berbicara. Angelica mengarahkannya ke sofa dan menjelaskan padanya secara rinci tentang cara kerja klub ramalan. Ia mengambil sebuah album dan menyerahkannya. "Anda dapat memilih siapa saja," kata Angelica. Dengan semangat yang rendah, wanita itu membolak-balik album itu dengan serius. Karena terlalu banyak anggota klub di sana pada hari itu, ada terlalu banyak pilihan. Itu membuatnya sangat kesal. "Bisakah kau memberikan rekomendasi dari beberapa halaman ini?" Ia menunjuk bagian tengah album dan mengeliminasi peramal dengan tarif di atas 2 soli dan di bawah 4 penny. Angelica mengambil album itu dan melihatnya selama beberapa menit. Ia mempertimbangkan kata-katanya sebelum ia berkata, "Saya sarankan pria ini." Wanita yang tampak gelisah itu melirik dan menyadari bahwa itu adalah seorang peramal bernama Glenn Moretti. "Tuan Moretti baru saja bergabung dengan klub.
Apakah ramalannya dapat dipercaya? Tanyanya dengan cemas. Angelica mengangguk dengan penuh keyakinan. Anggota klub lain dan saya yakin bahwa Tuan Moretti adalah peramal yang hebat. Kalau saja ia tidak baru saja bergabung dengan klub, ia tak akan menerima bayaran serendah itu. Aku mengerti, wanita yang depresi itu mengangguk. Kalau begitu, aku akan memilih Tuan Moretti untuk meramal. Baiklah, tunggu sebentar. Angelica mengambil album itu dan berjalan menuju ruang pertemuan. Ia mendekati Klein dan berkata dengan suara tertahan, Tuan Moretti, seseorang ingin Anda meramalnya. Ruangan mana yang ingin Anda gunakan? Itu efektif. Akhirnya bisnis pertamaku, Klein berkata dalam hati. Ia meletakkan cangkir tehnya dan mengangguk dengan tenang sambil berkata, ruang topaz. Baiklah, Angelica berjalan perlahan di depannya dan menuntunnya ke ruang topaz dan membuka pintu kayunya. Klein duduk di belakang meja yang berisi berbagai alat ramalan. Ia menunggu kurang dari semenit sebelum melihat seorang wanita bergaun biru muda masuk. Wanita itu tampak murung dan melankolis. Memanfaatkan kesempatan saat wanita itu menutup pintu, ia mengetuk gelabelannya 2 kali. Warna kuning di perutnya tampak agak kusam. Warna gelap emosinya sangat pekat, terutama kekhawatiran dan kecemasan. Klein mengamatinya dengan seksama dan mencondongkan tubuhnya ke belakang. Ia kemudian mengangkat tangannya untuk keluar dari mode Spirit Vision. Selamat siang, Tuan Moretti. Wanita bergaun biru muda itu duduk. Selamat siang. Bagaimana aku bisa memanggilmu? Klein bertanya dengan sopan. Tidak berharap banyak mendapat jawaban. Sebagai seorang keyboard warrior, ia tahu bahwa banyak orang tidak mau menggunakan nama asli mereka saat meramal. Kau bisa memanggilku Anna. Gadis itu membuka topinya yang berindah itu. Ia menatap Klein dengan perasaan campur aduk antara antisipasi dan keraguan. Kemudian ia berkata, aku ingin tahu situasi tunanganku. Ia pergi ke kontinen atau benua selatan bulan Maret lalu untuk urusan bisnis. Ia mengirimi aku dan keluarganya sebuah telegram bulan lalu pada tanggal 3, mengatakan bahwa ia akan berlayar dan kembali. Namun ia tak kembali setelah 20 hari. Awalnya aku yakin bahwa keterlambatannya disebabkan oleh cuaca di Samudra Berserk. Tetapi hingga saat ini sudah lebih dari sebulan. Kapal yang ditumpanginya Alfalfa masih belum tiba di pelabuhan Enmat. Samudra yang memisahkan kontinen atau benua utara dan kontinen selatan disebut Samudra Berserk. Samudra itu terkenal karena bencana alam dan arusnya yang berbahaya. Jika bukan karena Kaisar Rosel yang mengirimkan orang untuk menemukan beberapa rute pelayaran yang lebih aman, negara-negara di kontinen atau benua utara tak akan semaju kontinen selatan. Apalagi bisa memasang kabel bawah laut untuk telegraf lintas samudra. Klein menatap customer pertamanya ini sebagai seorang peramal dan bertanya dengan hati-hati. Metode ramalan apa yang ingin kau gunakan? Lalu kita masuk ke chapter 55 yang berjudul Petunjuk. Anna ragu-ragu selama lebih dari 10 detik. Kemudian ia berkata, kau dapat memilih ramalan apapun yang menurutmu akurat. Kaulah peramalnya. Tentu saja selain kartu, termasuk tarot, aku pernah mencoba mempelajarinya di rumah. Aku selalu merasa kalau kartu itu lebih seperti mainan. Klein berpikir sejenak. Pergelangan tangannya bersandar di tepi meja. Ia berkata dengan lembut, kalau begitu kita akan menggunakan astrolab. Ia menunjuk pulpen dan setumpuk kertas putih di atas meja. Kemudian ia berkata, tulislah nama tunanganmu serta fitur wajahnya, alamat, dan tanggal lahirnya. Akan lebih baik jika kau dapat mengingat waktu kelahirannya secara spesifik. Dari pakaian, riasan, dan gesturnya, Klein yakin kalau wanita itu tidak buta huruf. Anna tidak menjawab. Ia mengambil selembar kertas, ia mengangkat pena dan mencelupkannya ke dalam tinta. Ia mulai menulis, sesekali berhenti untuk berpikir. 2 menit kemudian, ia mendorong kertas itu ke arah Klein. Klein menerimanya dan membalikannya. Informasi di kertas itu berbunyi, Joyce Meyer, 15 September 1323, 14.00. Tingen City, East Borough, Jalan Stephen Street nomor 8. Rambut pirang pendek, hidung mancung. Hanya dengan pandangan sekilas, Klein dengan cepat menghitung angka spiritual orang tersebut. 1 plus 5 sama dengan 6. Dalam studi numerologi roh dalam mistisisme,
Menambahkan angka-angka hari kelahiran seseorang disebut nomor jalur hari kelahiran mereka yang mempengaruhi kehidupan seseorang sebelum berusia 27 tahun. Selanjutnya adalah nomor jalur bulan kelahiran. Dihitung dengan menambahkan angka-angka di bulan kelahiran mereka. Hal ini mempengaruhi kehidupan mereka dari usia 27 hingga 54 tahun. Sedangkan nomor jalur tahun kelahiran menghitung angka-angka di tahun kelahiran mereka, mempengaruhi kehidupan mereka dari usia 54 dan seterusnya. Saat ini adalah bulan Juli tahun 1349. Joyce Meyer belum berusia 27 tahun. Oleh karena itu, Glenn segera menghitung angka jalur hari kelahirannya. Angka 6 melambangkan kehidupan yang seimbang dan harmonis, dengan hati yang suka memberi dan pernikahan atau pertunangan yang layak. Setelah itu, ia segera menghitung nomor jalur tahun Joyce. Yang disebut nomor jalur tahun dihitung dengan mengganti tahun kelahiran dengan tahun saat ini. Nomor-nomor tersebut kemudian ditambahkan dengan nomor jalur hari kelahiran dan nomor jalur bulan kelahirannya untuk mengetahui gambaran umum tentang keberuntungan orang tersebut pada tahun tersebut. 1 plus 3 plus 4 plus 9 sama dengan 17. 17 berarti 1 dan 7. Berarti 1 plus 7 sama dengan 8. 8 ditambahkan dengan nomor jalur bulan kelahirannya yaitu September berarti 9. 8 ditambah 9 ditambahkan dengan 6. 6 adalah nomor jalur hari kelahiran berarti sama dengan 23. 23 berarti 2 dan 3. 2 plus 3 sama dengan 5. Nomor jalur tahunnya adalah 5 yang menandakan bahwa ia akan menemui pergolakan dan cobaan. Ia akan diminta untuk mengambil risiko tertentu. Glenn membuat penilaian diam-diam setelah mengkonsolidasikan fakta-fakta. Ia mengkonfirmasi bahwa informasi yang diberikan Anna benar. Ia mengalihkan pandangannya dari kertas dan mengarahkannya ke arah Anna. Tuan Meyer berangkat dalam perjalanannya pada tanggal 3 Juni, benar? Jika ia tidak berbohong, maka itu benar. Anna menggigit bibirnya. Baiklah. Glenn mengambil pulpen dan mencatatnya. Ia menatap Anna dengan mata coklat gelapnya dan berkata dengan lembut, "Aku akan mulai membuat astrolab sekarang. Aku butuh waktu dan keheningan total. Apakah kau keberatan menunggu di luar? Angelica akan menyediakanmu secangkir teh atau kopi." Baiklah, Anna tahu bahwa beberapa peramal memiliki keanehan tertentu. Jadi ia berdiri tanpa terkejut. Ia mengambil topi dengan pita biru mudanya dan meninggalkan ruang topas. Glenn mengunci pintu dan kembali ke meja. Ia mengikuti informasi dan menyiapkan astrolab, termasuk unsur-unsur seperti horoskopnya dan lokasi planet dan bintang yang sesuai. Selama proses, ia tidak membuka buku panduan astronomi. Ia menyelesaikan persiapan berdasarkan ingatannya. Setelah beberapa hari terakhir mempelajari mistisisme, Glenn menyadari bahwa ia dapat dengan mudah memahami dan menghayati pengetahuan apapun yang berhubungan dengan ramalan dan dengan cepat mengubah pengetahuan itu menjadi naluri. Mungkin inilah kemampuan dari Seer. Ia menyelesaikan astrolab dan merasa sangat puas. Ia merasa seolah-olah tubuh, hati, dan jiwanya telah jauh lebih rileks. Saat ia melihat hasilnya, ia mengikuti jalur horoskop dan planet, serta detail pendukung lainnya dan menyimpulkan bahwa Joyce Meyer telah mengalami kecelakaan, namun pada akhirnya ia selamat. Pada titik ini, ramalan secara teknis telah selesai. Namun Glenn ingin membuat kesan pada customer pertamanya ini. Ia berharap dapat membangun reputasi untuk membantu memperoleh customer lain di masa depan. Ia mengambil pena dan menulis kalimat dalam bahasa Hermes. Situasi terkini, Joyce Meyer. Ia membaca kalimat itu dalam hati dan menghafal informasi yang tertulis di kertas. Ia mengulanginya lagi dan lagi. Setelah 7 kali, Glenn meraih selembar kertas dan bersandar di kursinya. Ia membayangkan bola cahaya dan matanya menjadi gelap. Glenn masuk ke mode cogitation. Lingkungan sekitar menjadi sangat halus. Kabut yang tak terbentuk dan tak terbatas membentang di atasnya. Glenn merapal isi kertas itu, lalu merasa rileks. Ia tertidur lelap dalam kondisi ini. Ia menggunakan teknik ramalan mimpi, mengulang pernyataan, mengingat detailnya, lalu membiarkan astral projection-nya menjelajahi dunia roh dalam mimpi yang akan membantunya memperoleh petunjuk. Orang biasa juga terkadang mengalami hal semacam ini, tetapi sulit bagi mereka untuk mengingatnya karena tanda-tanda dalam mimpi mereka lebih rumit dan tak jelas. Seorang seer tak akan mengalami masalah seperti itu
karena mereka dapat melihat gambaran secara langsung. Sekeliling mulai menjadi kabur saat Glenn setengah tertidur. Dalam khayalan yang membingungkan itu, ia melihat gambaran seorang pemuda berambut pirang dengan hidung mancung. Ia berenang dengan panik di lautan darah, hampir ditelan ombak. Namun pada akhirnya ia berhasil melarikan diri ke tepian. Gambaran itu lalu hancur dan berubah. Glenn melihat sebuah rumah biru dengan kincir angin mainan di pintunya. Pemuda berambut pirang itu memasuki rumah itu perlahan. Ia tampak gembira. Pada saat itu, gambar itu berubah sekali lagi. Glenn merasa bahwa ia berada di dalam istana yang megah. Dinding-dindingnya hancur dan rusak parah. Lumut dan rumput liar tumbuh di banyak area. Melalui lubang-lubang di dinding, ia dapat melihat puncak gunung dan awan yang melayang di dekat puncak itu. Di istana itu terdapat singgasana besar yang diukur dari batu. Singgasana itu dihiasi dengan batu permata kusam dan emas. Tampaknya singgasana itu tak dipersiapkan untuk manusia. Singgasana raksasa ini kosong dan berbintik-bintik, seolah-olah terkikis oleh waktu. Glenn melihat sekeliling dan bingung. Ia tidak mengerti mengapa ia bermimpi tentang pemandangan seperti itu. Pikirannya yang keruh berubah tajam saat ia tanpa sadar berjalan keluar dari istana dalam upaya untuk memastikan di mana ia saat ini berada. Tiba-tiba ia merasakan sebuah tatapan tertuju padanya. Tatapan itu datang dari belakang. Tiba-tiba Glenn berbalik dan menatap ke arah singgasana batu raksasa itu. Ia melihat pemandangan belatung transparan yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan berkedut dan tumbuh. Glenn tersentak. Ia membuka matanya dan terbangun dari mimpinya. Kemudian ia berkata dalam hati, mimpi awal adalah hasil ramalan. Tetapi tentang apa mimpi berikutnya nampaknya ditujukan padaku. Glenn meletakkan selembar kertas itu. Ia mengusap pelipisnya dan merenung. Istana yang tidak diperuntukkan bagi manusia di puncak gunung. Tatapan mata yang sunyi. Pemandangan belatung yang aneh dan terdistorsi. Glenn menebak dalam hati saat ia mengingatnya. Apakah karena ritual peningkatan keberuntungan itu? Apakah karena buku catatan keluarga Antigonus? Oh benar, itu pasti karena buku catatan itu. Buku catatan itu menyebutkan negara Evernet di pegunungan Hornachis. Istana dalam mimpi itu berada di puncak gunung. Ia membuat kesimpulan sederhana dan merasa lega karena telah memilih Seer. Menurut O'Neill, Mystery Prayer juga bisa melakukan ramalan melalui mimpi, namun tak seefektif Seer. Buku catatan itu tak mau melepasku. Yang bisa kuharap hanyalah Reviver segera tertangkap. Glenn menenangkan diri dan mengambil selembar kertas berisi diagram astrolab. Ia perlahan berjalan menuju pintu. Ia membuka pintu dan menuju ke area resepsionis. Di resepsionis ada Anna yang sedang melihat keluar jendela. Sama sekali mengabaikan cangkir teh hitamnya. Ah, Tuan Moretti, apakah sudah selesai? Ia melihat Glenn dan berdiri dengan tergesa-gesa. Glenn tak langsung menjawabnya. Ia bertanya sesuai dengan petunjuk yang ia terima dari mimpi. Apakah rumahmu atau rumah Tuan Mayer punya kincir angin mainan? Mata Anna membelalak. Terkejut hingga terdiam. Setelah beberapa saat, ia bergumam. Itu hadiah yang ia berikan padaku. Itu ada di dekat pintu rumahku. Bagaimana kau tahu? Kemudian Anna berkata dalam hati, bisakah hal itu diramalkan? Glenn tersenyum dan berbicara dengan nada yang lembut. Selamat Nona Anna, Tuan Joyce Meyer saat ini sedang menjadi tamu di tempatmu. Jika bergegas pulang, kau seharusnya masih sempat menemuinya. Ia baru saja mengalami musibah. Perjalanan yang sangat menyakitkan. Yang ia butuhkan sekarang bukanlah pertanyaan, tetapi orang yang menghiburnya, serta pelukan yang hangat. Benarkah? Tanya Anna tak percaya. Para peramal yang dikenalnya tidak akan pernah berbicara dengan keyakinan seperti itu, atau memberikannya kesimpulan yang begitu tegas. Kau akan tahu jika segera pulang, jawab Glenn dengan nada yang lembut. Oh, Dewa Uap, benarkah itu? Apakah Joyceku yang malang sudah kembali? Apa kau yakin? Tidak, aku tidak percaya. Anna terdiam sejenak dan mengucapkan beberapa patah kata dengan tidak jelas. Ia mengeluarkan uang kertas 1 soli dari dompetnya dan tidak menunggu Glenn memberinya kembalian. Ia berlari kecil meninggalkan klub ramalan, kemudian naik kereta kuda untuk pulang. Apakah ini termasuk tip untukku? Glenn melihat uang itu dan menggelengkan kepalanya sambil tertawa. Sebuah kereta kuda beroda 2 melaju cepat menyeberangi jalan dan memasuki Eastborough. Anna memperhatikan jalan-jalan yang berlalu di depannya, merasakan campuran antara kegelisahan, antisipasi,
dan ketakutan. Tak butuh waktu lama sebelum kincir angin mainan memasuki jarak pandangnya. Ia turun dari kereta kuda, tak peduli dengan sikapnya. Ia terhuyung cepat menuju pintu dan membunyikan bel pintu itu. Pintu berdiri terbuka, memperlihatkan seorang pemuda pirang berpakaian jas formal hitam. Ia tampak kuyu, tetapi matanya memancarkan kegembiraan. Ia memiliki hidung yang mancung. "Kupikir aku tak akan bertemu denganmu hari ini," kata Joyce sambil tersenyum. "Oh, Dewa Wahab yang agung, kau benar-benar kembali." Anna menggosok matanya, berseru dengan kejutan yang menyenangkan ini. Seraya ia berkata dalam hati, "Apa yang dikatakan dukun itu benar. Bukan, dia bukan dukun, dia adalah peramal. Peramal sungguhan." Itu benar-benar menarik. Pikiran berkecamuk dalam benaknya saat Anna menerjang maju dengan air mata di matanya dan memeluk tunangannya dengan hangat. Mereka berdua berpelukan dalam diam di luar rumah berwarna biru keabu-abuan itu. Kincir angin mainan berputar perlahan, seolah-olah membuang semua kesulitan mereka jauh-jauh. Selanjutnya kita masuk ke chapter 56 yang berjudul Melarikan Diri dari Laut. Joyce, Anna, dan orang tua Anna duduk di ruang tamu yang cukup luas dan bercerita tentang apa yang dialami oleh Joyce. 5 hari setelah kapal Alfalfa meninggalkan dermaga Caesar, mereka bertemu dengan bajak laut yang menakutkan. Pimpinannya adalah bajak laut yang menjuluki dirinya sebagai raja dari 5 samudra bernama Nest. Nest juga mendeklarasikan sebagai keturunan Kekaisaran Solomon, Raja 5 Lautan. Nest tidak setuju dengan pembunuhan tawanan. Jadi para kru Joyce hanya dirampok dan tak kehilangan nyawa. Bawahan Nest bahkan meninggalkan makanan yang cukup untuk kru Joyce. Joyce tak kehilangan banyak harta. Begitu mereka yakin kesialan sudah usai dan melanjutkan perjalanan ke tujuan, terjadilah konflik antara kru kapal dan penumpang Alfalfa. Dari perselisihan, perkelahian hingga mengeluarkan pistol dan mencabut pedang untuk saling membunuh, satu demi satu orang jatuh dengan mata terbuka namun tak pernah tertutup lagi. Anggota tubuh, jantung, dan usus berserakan di lantai. Beberapa orang yang masih berpikir rasional termasuk Joyce tak punya tempat untuk kabur karena yang ada hanya lautan yang tak terukur luasnya di sekitar mereka. Sebagian meratap, sebagian lagi memohon belas kasihan, sebagian menjual tubuh mereka, tetapi kepala mereka tetap digantung di tiang kapal. Untungnya masih ada seorang yang bertindak sebagai pahlawan. Kapten membawa Joyce dan yang lain bersembunyi di lunas kapal yang kokoh, dan mereka bergantung pada air dan makanan yang tersimpan di sana sampai para maniak pembunuh itu mencapai batas kemampuan mereka. Kapten Tris menyemangati para kru dan dengan berani memimpin Joyce dalam serangan balik terhadap para pembunuh itu. Setelah pertempuran berdarah yang tak terlupakan, mereka selamat, namun Alfalfa menyimpang dari jalurnya, dan hanya sepertiga dari awak kapal asli yang tersisa. Pria yang menyebut dirinya Tris ini memiliki wajah yang bulat dan ramah. Ia pemalu seperti seorang gadis dan senang menyendiri. Hanya orang-orang yang mengenalnya yang tahu pasti bahwa dia adalah seorang pembicara yang sangat baik. Karena peristiwa berdarah itu, Joyce dan rekannya ditahan di kepolisian dan diinterogasi secara terpisah. Mereka bahkan tak bisa mengirim telegram ke keluarga mereka. Namun akhirnya mereka dibebaskan. Lalu Joyce bertanya pada anak kenapa ia pulang ke rumah dengan terburu-buru, dan anak pun menceritakan tentang Glenn yang meramalnya, dan hal itu membuat Joyce seakan tak percaya dengan kemampuan Glenn itu. Di klub peramal, lewat pukul 5, Glenn tak lagi mendapatkan customer. Bukan karena Angelica tak merekomendasikannya, melainkan sebagian besar customer yang datang sudah punya peramal langganan mereka sendiri. Saat Glenn akan pulang, Angelica menanyakan pada Glenn kapan ia akan datang ke klub peramal lagi. Ini adalah pertanyaan titipan dari Glassis. Glenn hanya menjawab saat ia ada waktu, dan jika berjodoh, Glenn dan Glassis akan bertemu lagi. Kemudian Glenn pulang dengan kereta kuda. Ketika ia melangkah masuk ke rumah, Glenn mendapati Benson sedang membaca koran dan Melissa sedang menyusun potongan-potongan roda gigi, bantalan, dan pegas di bawah sinar matahari sore. "Selamat siang, apakah Nyonya South sudah berkunjung?" tanya Glenn dengan santai. Benson tak meletakkan korannya, sebaliknya ia mengangkat kepalanya. Kunjungan Nyonya South berlangsung selama 15 menit. Ia membawa beberapa hadiah dan ia sangat senang dengan muffin dan kue lemon yang kita siapkan. Ia juga mengundang kita ke rumahnya kapanpun kita punya waktu. Dia wanita yang ramah dan santun. Ia juga tahu cara mengobrol dengan sangat baik. Kemudian Melissa menyaut, "Satu-satunya masalah adalah kepercayaannya pada sang penguasa badai.
atau Lord of Storm. Mereka percaya bahwa perempuan seharusnya tidak bersekolah umum, tetapi harus bersekolah di rumah. Jelas bahwa Melissa sangat kesal tentang hal itu. Jangan pedulikan itu, kata Clint. Selama ia tidak mengganggu kita, ia akan tetap menjadi tetangga yang baik. Clint menghibur saudara perempuannya itu sambil tersenyum. Kerajaan Lone Kingdom adalah kerajaan multi-agama. Tidak seperti kekaisaran Frozak di utara yang hanya percaya pada dewa perang atau God of Combat. Atau kerajaan Vena Potter di selatan yang hanya menyembah Ibu Pertiwi atau Mother Earth. Tidak dapat dielakkan bahwa jemaat dari 3 gereja utama, yaitu Sang Penguasa Badai atau Lord of Storm, Dewi Evernight, dan Dewa Mesin dan Uap atau God of Steam and Machinery, memiliki konflik dalam kepercayaan dan adat istiadat. Setelah 1000 tahun, mereka saling menahan diri sehingga memungkinkan untuk hidup berdampingan. Oke, Melissa mengerutkan bibirnya dan mengalihkan fokusnya ke tumpukan suku cadang. Setelah makan malam, Clint melanjutkan meninjau catatan sejarah. Setelah Melissa dan Benson mandi dan kembali ke kamar mereka, barulah ia membersihkan diri, memasuki kamar tidurnya, dan mengunci pintu. Ia perlu mengatur dan meringkas apa yang telah dipelajarinya dan masalah-masalah yang ditemuinya untuk mencegah dirinya lupa atau melewatkan poin-poin penting. Hanya dengan melakukan itu, ia akan dapat menanggapi perkembangan selanjutnya di masa mendatang dengan alur pemikiran yang jelas. Clint membuka buku catatannya, mengeluarkan penanya, dan mulai menulis dalam bahasa Mandarin. Mengapa kunci dari mencerna potion adalah acting? Tulisnya.